so much for your nightfall. 3 suns? Eclipse. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal angkasa kargo bernama Hunter Grasner. Kapal itu membawa 40 penumpang. Penumpang dan para kru saat ini sedang tidur dalam kapsul hypersleep. Salah satu penumpang adalah seorang tahanan bernama Richard Bambang Riddick atau biasa kita kenal dengan Riddick. Richard B. Riddick. Dia baru saja kabur dari penjara dengan pengamanan tertinggi. Tiba-tiba meteorit kecil menembus badan kapal angkasa. Terjadi kerusakan di mana-mana. Sistem komputer pun membangunkan awak kru yaitu Kapten Owens dan Fry sebagai pilot. Kapten mencoba mengirim pesan darurat. Kapal mereka terlempar dari jalur penerbangan lalu tertarik gravitasi planet asing yang ada di dekat mereka. Fry ingin melepas kargo agar mereka tidak kelebihan beban, namun Kapten melarang. Mereka bertanggung jawab penuh atas keselamatan para penumpang. Mau nggak mau mereka harus mendarat di planet tersebut. Mereka mendarat dengan sangat keras, ekor pesawat terbelah dan sebagian besar kargo terlempar keluar. Hanya sedikit penumpang yang selamat dalam insiden tersebut, bahkan kapten tidak selamat karena tertusuk benda tajam. Setelah itu, Fry membangunkan para penumpang. Mereka adalah Imam Al-Walid bersama ketiga muridnya yaitu Hasan, Sulaiman, dan Ali. Kemudian pasangan kekasih bernama Zeke dan Sharon. Seorang pedagang barang antik bernama Paris, seorang remaja laki-laki bernama Jake, dan yang terakhir adalah seorang marshal bernama William John. Nah, William ini adalah agen khusus yang bertanggung jawab atas tahanan yang ia bawa, yaitu Riddick. Lalu William pergi ke ruang kargo untuk melihat bagaimana kondisi tahanannya, lalu ia mengikatnya ke sebuah tiang untuk keselamatan bersama. Setelah itu, para penumpang keluar kapal. Mereka beruntung planet itu memiliki kandungan oksigen meskipun sedikit. Mereka mendapati kalau mereka itu terdampar di sebuah planet kering karena sejauh mata memandang hanya terdapat padang gurun dan bukit bebatuan. William kemudian memberitahu Fry agar para penumpang tidak mendekati Riddick. Dia adalah penjahat kelas berat yang baru saja kabur dari penjara. Selain itu, Riddick memiliki mata spesial. Ia memolesnya yang membuatnya bisa melihat dalam kegelapan. Jika mereka lengah, Riddick bisa saja membunuh mereka dalam kegelapan. Para penumpang kemudian kembali ke ruang barang. Tidak ada air mineral yang tersisa. Paris menawari kalau mau ia memiliki minuman beralkohol. Setidaknya mereka tuh masih bisa minum, namun tetap saja mereka harus menemukan sumber air bersih. I'm gonna need a receipt for that. For all of this is my personal stuff. Saat mereka lengah, diam-diam Riddick mencoba meloloskan diri. Ia memutar paksa tangannya lalu kabur dari sana. Gak lama, William menyadari kalau Riddick berhasil lolos. William memberitahu para penumpang mereka harus waspada karena Riddick bisa menyerang mereka kapan saja. Fry kemudian berkata kalau mereka tuh harus menemukan sumber air bersih sebelum malam, karena udara bisa saja menjadi sangat dingin. Lalu Paris meminta mereka melihat ke arah langit. Planet ini ternyata memiliki 3 matahari di setiap ujungnya, yang artinya tidak akan ada malam di planet ini. Setelah satu matahari terbenam, maka akan terbit matahari yang lainnya. William kemudian meminta Jack, Zeke, Sharon, dan Paris tinggal di pesawat. Sementara ia, Imam, dan Fry akan mencari sumber air bersih. Untuk berjaga-jaga dari serangan Riddick, William memberi Zeke sebuah senjata. Don't tell me you're going off too. Yeah. Di perjalanan, mereka tidak menyadari kalau Riddick diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Lalu sampailah mereka ke sebuah tempat di mana banyak terdapat tulang belulang hewan raksasa. Imam bertanya, monster mengerikan apa yang telah memangsa mereka semua. Tanpa mereka ketahui, Riddick sudah berada di belakang mereka. Ia menguping pembicaraan William dan Fry sambil memotong rambut Fry dari belakang. William bertanya, saat pertama terjadi masalah di angkasa, ia tersadar. Lalu mendengar kapten mengatakan tentang ganggang. Fry memberitahu kalau awalnya ia tuh berusaha melepas kargo, namun kapten melarangnya. Yang artinya kapten sudah menyelamatkan para penumpang termasuk dirinya. Keep your bloody eyes open.
Sementara itu, Zeke mencoba menggali lubang di dekat pesawat mereka. Siapa tahu ia bisa menemukan sumber air. Setelah berjalan cukup jauh, William dan lainnya akhirnya menemukan sebuah pangkalan, namun tidak ada siapapun di sana. Imam berkata, jika ada pangkalan, pasti ada manusia yang pernah tinggal di sini, yang artinya sumber air juga ada di tempat ini. Mereka berkeliling pangkalan, kemudian menemukan keran dan mesin penyedot air. Yang perlu mereka lakukan adalah mencari cara bagaimana menyalakan mesin tersebut. Lalu di dalam, Fry menemukan sebuah model alat peraga tata surya planet ini. Ia memutarnya beberapa hari ke depan dan menemukan fakta bahwa tidak ada malam di planet ini. No darkness. Lalu di luar, Fry menemukan sebuah pesawat kecil yang nampaknya masih berfungsi namun kehabisan daya. Sementara itu di pesawat, Zeke melihat ada seseorang diam-diam mendekati mereka. Sharon dan Paris mengira orang itu adalah Riddick. Zeke menembaknya, namun ternyata orang itu hanyalah satu dari penumpang yang selamat. Suara tembakan itu didengar William. Mereka pun bergegas kembali ke kapal angkasa mereka. Zeke kemudian membawa jenazah tersebut ke lubang galian yang ia buat sebelumnya. Namun anehnya, lubang galian itu tiba-tiba berongga. Ia juga tidak menyadari kalau Riddick sudah berada di belakangnya. Zeke mencoba menggali lubang itu lebih dalam. Tiba-tiba ada sesuatu dari dalam menariknya. Sesuatu itu menyerangnya. Zeke pun melepaskan beberapa tembakan. Suara tembakan itu didengar orang-orang. Sharon pun segera mendatanginya. Riddick yang berada tak jauh dari sana juga penasaran. Sharon melihat ada cacaran darah dan Riddick berada di depannya. Ia langsung curiga kalau Riddick telah membunuh Zeke. Riddick pun lari, namun William berhasil menjegalnya kemudian melepas kacamata hitamnya. Karena terlalu silau, Riddick dengan mudah dilumpuhkan. Setelah diikat, Fry bertanya di mana Riddick menyembunyikan mayat Zeke. Riddick memberitahu bukan ia pembunuhnya. Ada sesuatu di luar sana yang sangat mengerikan dan bukan ia yang harus mereka khawatirkan saat ini. Look, you told Johns you heard something. Well, let's just be sure. Fry kemudian mendatangi lubang di mana Zeke menghilang. Ia ingin memeriksanya apakah perkataan Riddick bisa dipercaya. Setelah mengikat tubuhnya dengan tali, Fry masuk ke dalam lubang tersebut. Lubang itu sangatlah dalam dan berongga, lebih mirip dengan gua. Tiba-tiba ia dikejutkan sekelebat bayangan melintas di depannya. Fry merasa ada yang gak beres di tempat tersebut. Ia mencoba memanjat lalu berteriak meminta tolong. Di luar, Jack mendengar teriakannya lalu mencari di mana sumber suaranya. Setelah menemukannya, mereka segera menariknya keluar. Fry kemudian memberitahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan di bawah sana. Makhluk-makhluk itulah yang telah memangsa Zeke. Apapun itu, mereka sepertinya tidak menyukai cahaya. Jika tidak, mereka sudah pasti akan mengejarnya sampai keluar. Monster yang terlihat seperti burung itu bernama Bioraptor. Mereka adalah makhluk yang sensitif terhadap cahaya, namun untuk ukuran yang lebih kecil, mereka cukup bisa mentolerir cahaya dalam jumlah yang kecil. William kemudian mendatangi Riddick. Ia berniat membebaskannya agar bisa membantu mereka setelah menyadari ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada dirinya. Setelah membawa semua peralatan yang dibutuhkan, mereka kembali ke pangkalan sambil membawa sebuah sel daya untuk mentenagai pesawat kecil yang mereka temukan. Pesawat kecil itu berhasil menyala, namun sel daya yang dibutuhkan tuh masih kurang. Setidaknya mereka membutuhkan 4 sel daya tambahan untuk bisa terbang, yang artinya mereka tuh harus kembali ke kapal angkasa mereka untuk mengambil sisanya. Sharon berkata, pesawat kecil ini bukanlah pesawat antar bintang. Seandainya bisa terbang pun hanya cukup untuk 2 orang saja. Riddick memberitahu kalau pesawat itu tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Mereka cukup pergi ke jalur penerbangan, mengirimkan sinyal darurat untuk meminta jemputan. Setelah itu, Riddick berkeliling. Diam-diam Jack dan Ali mengikutinya. Riddick menemukan ada banyak barang-barang tergeletak di luar. Pintu yang ada di depannya tidak bisa dibuka dan terkunci dari dalam. Ia berpikir telah terjadi sesuatu di pangkalan ini.
Di sampingnya, Ali menemukan ada sebuah celah sempit lalu masuk ke dalam ruangan tersebut. Di luar, Riddick menyadari kalau seseorang membuntutinya lalu menarik kain yang ada di depannya. Kain tersebut sebelumnya menutup solar cell yang mentenagai pangkalan. Setelah terkena cahaya, sistem kelistrikan di pangkalan itu kembali menyala. Saat semua berkumpul, Sharon memberitahu kalau tempat ini merupakan pangkalan geologi. Mereka pasti sedang mempelajari planet ini. Fry kemudian bertanya kalau begitu kemana sebenarnya orang-orang itu pergi. Sharon berkata mungkin mereka dijemput pesawat besar lalu pulang ke planet asal mereka. Namun Riddick tidak sependapat. Orang-orang di pangkalan ini tidak pernah pergi kemana-mana dan mereka semua telah mati. Ia melihat banyak keanehan dan pintu-pintu terkunci dari dalam. Apapun yang telah membunuh Zeke telah membunuh mereka juga. Imam kemudian bertanya apakah ada yang melihat Ali, sejak tadi ia tidak melihatnya. Riddick memberitahu sebelumnya Jack dan Ali bermain-main di dekat ruangan utama pangkalan. Mungkin mereka harus mencarinya di sana. Sementara itu di dalam, atap ruangan di mana Ali berada terbuka. Ia tidak menyadari bahwa di langit-langit ada banyak bioraptor kecil memperhatikannya. Cahaya yang masuk ke dalam menakuti burung monster tersebut. Ali menjerit ketakutan lalu mencari tempat bersembunyi yang gelap. Orang-orang mendengar teriakan Ali lalu mendatanginya. Saat Imam membuka ruangan tersebut, burung-burung monster itu keluar lalu menemukan Ali sudah meninggal. Imam. Mereka kemudian melihat di bawah pangkalan itu terdapat banyak sekali tulang belulang manusia. Merekalah orang-orang pangkalan ini. Saat kejadian, orang-orang bersembunyi ke tempat ini lalu menguncinya dari dalam, entah dimangsa atau meninggal karena kelaparan. William mencoba menenangkan mereka. Selama mereka berada di tempat yang terang, monster-monster itu tidak akan menyerang. Fry kemudian menemukan sebuah catatan sampel lab tertanggal 22 tahun yang lalu. Ia kembali ke ruangan di mana ia menemukan model tata surya planet ini. Lalu ia mengatur ke 22 tahun berikutnya atau tanggal saat ini. Tepat di tahun ke-22, ketiga planet dan bintang berada pada posisi sejajar. Planet ini terhimpit di antara dua planet yang menyebabkan gerhana. Akan terjadi kegelapan yang artinya burung-burung pemangsa itu akan keluar dari persembunyiannya lalu memangsa mereka hidup-hidup. Lalu Fry berkata kalau ia tidak bisa memperkirakan kapan peristiwa itu terjadi. Yang jelas mereka tuh harus segera kembali ke pesawat untuk mengambil power cell. William kemudian memberitahu Fry bagaimana Riddick bisa kabur. Ia membajak sebuah pesawat, membunuh penumpangnya sampai ia berhasil menangkapnya. Riddick sangat mahir menerbangkan pesawat, sangat berbahaya jika ia mencuri pesawat tersebut dan lebih baik meninggalkannya di planet ini. Namun Fry menolak. Riddick tidak menyakiti siapapun, bahkan tidak membohongi mereka. Nah, diam-diam Riddick menguping pembicaraan mereka, lalu ia melihat William keluar dengan badan gemetaran. Setelah William pergi, Riddick mendatangi Fry. Ia bertanya apakah mereka mencoba meninggalkannya. Riddick memberitahu Fry kalau William bukanlah seorang polisi. Dia adalah seorang pemburu. Jika William berhasil menangkapnya hidup-hidup, maka nilainya menjadi 2 kali lipat. Jika dirinya adalah ancaman dan berbahaya, sudah pasti William akan membunuhnya sejak mendarat di planet ini. Namun hal tersebut tidak dilakukan William. Riddick mengingatkan bahwa saat planet ini menjadi gelap, tidak ada satu orang pun tahu apa yang akan terjadi. Yang artinya bisa saja William lah yang justru akan menggunakan pesawat ini untuk membawanya pergi. Why? What did you hear? You're John's and a cop. So who are you really? Apa yang dikatakan Riddick membuat Fry penasaran lalu mendatangi William. William memberitahu kalau dirinya tidak pernah berkata bahwa dirinya adalah seorang polisi. Namun yang pasti Riddick adalah urusannya. You're not a cop, are you? And you never said you were a hype either. Kemudian Hasan dan Sulaiman masuk ke dalam. Ia meminta Fry melihat keluar.
Mereka semua dibuat terkejut melihat planet di dekat mereka mulai bergerak menutupi matahari, yang artinya peristiwa gerhana itu akan terjadi sebentar lagi. Saron berkata mereka harus kembali ke pesawat mereka, mengambil sel daya lalu pergi dari planet ini. Yang menemukan kendaraan bertenaga surya dan akan menggunakannya. Setelah sampai, mereka mengambil sel daya dan barang-barang yang diperlukan. Namun saat akan kembali ke pangkalan, planet raksasa bercincin itu menutupi cahaya dan terjadilah kegelapan. Kendaraan itu juga tidak bisa digunakan karena menggunakan energi matahari. Lalu terdengar suara gemuruh dari bukit di mana Bioraptor itu terbang bebas keluar. Jumlah mereka tidak sedikit, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu. Paris meminta agar mereka semua segera masuk ke dalam pesawat, namun sayangnya Saron tidak selamat. Bioraptor itu menangkap lalu membawanya pergi. Di dalam pesawat, Imam meminta mereka tenang. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara aneh dan mungkin mereka menggunakan pantulan suara untuk melihat. Secara teori, makhluk hidup yang tinggal terlalu lama di dalam kegelapan akan menjadi sensitif terhadap cahaya dan tidak memiliki penglihatan yang baik, selain mengandalkan indera pendengaran ataupun penciuman. Kali ini mereka benar-benar mengandalkan Riddick karena dialah satu-satunya di antara mereka yang bisa melihat dalam kegelapan. Tiba-tiba seekor Bioraptor berhasil masuk ke dalam. Makhluk itu menangkap Hasan, lalu William menembak makhluk itu hingga mati. Tidak ada pilihan, mereka harus segera kembali ke pangkalan, membawa 4 sel tersebut kemudian pergi dari sini. William berkata, kenapa tidak menunggu saja, mungkin 1 malam atau beberapa hari ke depan. Lalu Imam memberitahu bahwa saat melihat model tata surya itu 2 planet bergerak bersamaan, yang artinya gerhana akan terjadi dalam waktu yang sangat lama dan terjadi kegelapan abadi. Orang-orang di dalam pangkalan itu adalah buktinya, mereka mati karena kelaparan, tidak bisa keluar karena takut dimangsa hidup-hidup. Mereka kemudian mengumpulkan botol minuman beralkohol milik Paris. Apapun yang mengandung alkohol 45% ke atas bisa menyalakan api. Mereka bisa menggunakannya untuk kembali ke pangkalan. Makhluk itu sensitif terhadap cahaya. Mereka juga bisa menggunakan strip light yang ada di dalam kapal sebagai perlindungan. Setelah persiapan selesai, mereka memulai perjalanan. Mereka juga memastikan sel daya yang mereka bawa tidak tercecer. Sialnya, api yang dibawa Paris padam. Seekor Bioraptor mendatangi mereka. Stay close. Makhluk itu menyerang, kemudian merusak baterai dan memadamkan strip light yang mereka bawa. Mereka menjadi tercerai-berai, lalu terlihat kawanan Bioraptor itu mengepung Paris kemudian memangsanya. Riddick kemudian memperhatikan mereka dengan seksama. Mereka berputar-putar seolah mencari sesuatu. Lalu ia menyadari bahwa makhluk itu bisa mencium darah mangsanya. Lalu Imam bertanya apakah mereka sudah dekat pangkalan karena sepertinya mereka kembali ke tempat semula. Riddick memberitahu kalau ia sengaja berputar-putar untuk mempelajari makhluk tersebut dan mengetahui kalau Jack adalah seorang wanita. Makhluk itu mengincarnya sejak mereka berangkat dan sepertinya anak remaja itu sedang mengalami datang bulan. Darah yang keluar dari tubuhnya itulah yang mengundang Bioraptor tersebut. Meski beresiko, tidak ada pilihan, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. William dan Riddick jalan duluan, mereka berada cukup jauh dari yang lainnya. What are they doing up there? They're talking about the canyon, I suppose. Lalu William berkata, bagaimana jika mereka mengorbankan 1 orang lalu menyeretnya di belakang untuk mengelabui predator tersebut. Just a little more space between us and them.
You do the girl and I'll keep the others off your back. Alright, enough of this shit. Dugaan Riddick memang benar, William memintanya membunuh Frey karena sejak awal ia selalu menentang perkataannya. Namun Riddick juga tidak mau diperdaya dirinya lalu memilih berduel dengannya. Riddick berhasil melukai punggungnya yang membuat Bioraptor itu mengetahui posisinya lalu memangsanya. Riddick kemudian memberitahu rombongan bahwa William tewas dimangsa. Mereka harus cepat jika ingin selamat. Rombongan itu kemudian berlari untuk menghemat waktu. That way. It's the only way off this rock. Lalu Frey merasakan ada tetesan cairan berwarna biru yang ternyata Bioraptor itu saling membunuh. Jadi itulah alasan kenapa mereka bisa bertahan selama ini, karena mereka saling memangsa satu sama lain. Seekor Bioraptor mendatangi mereka lalu menyerang Suleiman kemudian Jackie. Frey dan Riddick berusaha menolong. Bukan Riddick namanya jika ia tidak mengetahui kelemahan monster tersebut. Mereka kemudian segera melanjutkan perjalanan, namun sialnya malah turun hujan. Obor yang menyala tinggal satu. Tidak ada pilihan, Riddick meminta mereka bersembunyi sementara ia akan pergi ke pangkalan sendirian. Beruntung ada ulat yang bisa mengeluarkan cahaya, mereka memasukkannya ke dalam botol. Setelah Riddick sampai ke pesawat, ia langsung menyalakannya. Frey curiga Riddick akan meninggalkan mereka lalu menyusulnya. Sampai di sana, Frey meminta Riddick kembali menjemput Imam dan Jackie karena ia telah berjanji kepada mereka. Akan tetapi Riddick gak mau. Ia menawari Frey lebih baik pergi bersamanya daripada kembali ke tempat berbahaya tersebut. Sambil menangis, Frey pura-pura setuju, lalu saat Riddick lengah, ia menyerangnya. Namun Riddick terlalu kuat, ia bertanya apakah Frey rela mengorbankan nyawa demi mereka. Frey mengiyakan. Mendengar perkataannya, Riddick menjadi bersemangat, kemudian mereka berdua kembali menjemput Imam dan Jackie. Sialnya, saat kembali Bioraptor itu menghalangi jalan mereka. Riddick berkata mereka harus tetap berlari selama ada cahaya di tangan mereka. Riddick kemudian mengalihkan perhatian mereka agar Frey, Imam, dan Jackie bisa masuk ke dalam pesawat. Sayangnya, kawanan Bioraptor itu berhasil mencegatnya. Dan hebatnya, Riddick berhasil kembali ke pesawat meski terluka parah. Frey kemudian membantunya berdiri, namun sayang sekali makhluk itu menusuk badannya dari belakang kemudian membawanya pergi. Kini hanya dirinya, Imam, dan Jackie yang selamat. Sebelum berangkat, Riddick sengaja memancing monster-monster itu mendatangi pesawat. Setelah itu, ia menyalakan tenaga penuh untuk membakar mereka semua. Setelah sampai orbit, Jackie bertanya apa yang harus mereka lakukan jika bertemu dengan tim penyelamat dan menanyakan dirinya. Riddick berkata, bilang saja ia sudah mati di planet itu, dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Pitch Black. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.